Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimakumullah, Ketua DKM Ustaz Ramdhani, hanya lagi siap-siap ya. Bapak RW yang selalu tampil apa bahasanya, necis, perlente. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak RW untuk mengayomi masyarakat di RW 01 Desa Pengasinan. Ustaz Ma'mun, MC kondang kita Bapak Yudi ya, yang selalu gercep, dan seluruh jamaah pengurus DKM yang sedang punya cita-cita pengen punya mobil ambulans. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik. Seluruh yang berinfak nanti mendapatkan amal jariah yang banyak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gimana Ramadannya kemarin? Masih pengen Ramadan lagi nggak? Pak Amir sehat? Masya Allah. Ada yang kepengen setiap bulan katanya Ramadan. Pengennya Ustaz saya setiap bulan tuh Ramadan aja. Ramadan. Yang saya khawatirkan bulan Syawal. Kenapa bulan Syawal? Anak-anak pada minta baju baru. Ya. Kirain pengen Ramadan terus mau ibadah. Oh ternyata takut minta dibeliin baju baru sama THR. Tapi insya Allah kita memang merindukan bulan Ramadan. Kita senang dengan bulan Ramadan karena siang malam kita bisa ibadah. Di mana-mana sedang mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya di masjid, di kantor, di lingkungan, di lembaga-lembaga pendidikan, semuanya sedang berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita Ramadan ini kita punya status yang baru. Ya. Kita sudah diupdate status kita. Bukan status WA, tapi status kita sebagai seorang manusia. Naik kedudukan kita. Itulah yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Kita punya status baru sebagai seorang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang sudah dijamin tuh masuk surga. Karena di surat An-Naba juz yang ke-30 itu Allah menyebutkan innalil muttaqina mafaza.
Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa mafaza, tempat keberuntungan, tempat keberhasilan. Hadaika wa a'naba, ada kebun-kebun yang rindang, hijau, luas. Wa a'naba, di dalamnya banyak buah-buahan, di antaranya adalah buah anggur. Nanti kita masuk ke surga, mudah-mudahan Allah berikan jalannya. Kaget kita, kok ada anggur nih, kayaknya anggur seperti yang ada di pasar Perumpung nih. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza alladhi ruziqna min qabl. Kayaknya anggurnya sama dulu dengan anggur yang di Perumpung. Dapat duren, kayaknya sama sama duren yang ada di Parung. Apa kemudian dijelaskan wa utubihi mutasyabiha, hanya mirip, serupa tapi tak sama, ya. Itu Allah sudah siapkan, ada kebun yang luas, rindang, hijau, teduh, di dalamnya banyak buah-buahan, di antaranya adalah anggur. Wa kawaiba atraba, nanti balik muda lagi. Yang usia 70 tahun nanti kembali ke usia yang paling ideal. 17 tahunnya ada sweet 17. Kalau sekarang kan sweet 70. Ya, nanti balik lagi. Jadi jangan khawatir. Semuanya Allah kembalikan. Wa ka'san dihaqa, nanti mau minum mengalir sungai isinya madu, susu, khamar. Khamar di dunia haram, tapi di surga nanti halal. Udah disiapin wa kawakib wa ka'san dihaqa. Gelasnya udah disiapin di pinggir-pinggir sungai, tinggal minum doang. Masya Allah. Jadi ketika kita keluar dari bulan Ramadan, ada status yang baru sebagai al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Nah, gelar ini Allah sudah berikan. Cuma nggak ada ijazah dan sertifikatnya. Yang Allah minta adalah jagalah status yang mulia itu. Bagaimana cara menjaganya? Di antaranya kita bisa kembali ke ayat Al-Quran di juz yang keempat. Tadi sudah juz berapa Ustaz? Juz baru mau 8. Baru mulai 8. Ya. Nah ini di juz 4 yang beberapa hari lalu sudah dibaca. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gimana supaya kita bisa menjaga status kita sebagai seorang yang bertakwa, yang nanti pasti dijamin masuk surga, yang nikmat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, buruan, segera, cepat-cepat. Makanya hari ini harus cepat-cepat. Jangan lama-lama ini. Pengajian sampai jam 6:04 ini. Takutnya ini udah lama banget Ustaz nih, belum sarapan, nanti kesiangan gitu ya. Wasari'u. Nah, biasanya kita dalam urusan dunia itu gampang wasari'unya. Tapi yang kadang-kadang kita kurang termotivasi adalah wasari'u dalam urusan akhirat. Nah, yang ada di dalam ayat ini, orang-orang yang bertakwa diminta wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera yuk, jangan hanya dalam urusan dunia. Bersegera untuk minta ampun kepada Allah. Namanya manusia, bukan malaikat. Jazakumullah khairan.
Gak ada manusia yang gak punya kesalahan. Makanya Allah kasih tahu, segera setiap kali melakukan kesalahan segera minta ampun kepada Allah. Ini kadang-kadang yang kita ingat bukan kewajiban kita, tapi apa yang pengen kita minta dari Allah. Ya. Allah belum kasih ini nih, Allah belum kasih ini, gitu ya. Padahal kewajiban kita dulu. Di antara kewajiban kita adalah kalau salah buruan minta ampun kepada Allah. Wasari'u, kita bangun kepekaan. Wasari'unya bukan hanya dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia orang nggak perlu diajar. Ya, ada diskon 50% di mall jam 12 malam, jam 11 dia udah datang. Kenapa? Urusan dunia. Orang semuanya sudah peka. Nah, kita diminta oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera memohon ampunan kepada Allah. Kemudian bersegera apa lagi? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegera untuk mengejar surga. Kan kita punya cita-cita sukses di dunia, sukses di akhirat. Jangan hanya sukses di dunia. Sukses di dunia itu kecil, sebentar, sementara sifatnya. Yang perlu kita jadikan target lebih dari itu, sukses di akhirat. Apa cirinya? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Masuk surga seluas langit dan bumi. Nah, Allah udah kasih tahu surga ini uiddat lil muttaqin. Allah udah siapin untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi gelar yang Allah berikan itu. Nah, apa sifat-sifat yang perlu kita jaga untuk tetap punya status sebagai orang yang bertakwa supaya dapat surga? Karena surga ini luar biasa. Dunia nggak sebanding. Teteskan jarimu ke dalam lautan, angkat. Yang menetes itulah dunia. Lautan beserta isinya itu adalah nikmat surga yang Allah simpan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita ini sedang berebut setetes ya. Berebut setetes saja kita udah habis-habisan. Banting tulang plus keringatnya. Saudara nggak kena saudara. Padahal ngajar cuman setetes doang. Yang Allah simpan tuh lautan. Yang luas. Nikmatnya melimpah. Nah, ini Allah kasih tahu. Cuma ini bukan untuk semua orang. Kalau dunia setetes, itu untuk semua orang. Silakan dah ambil. Tapi yang besar, lautan yang luas, khusus Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang statusnya sudah diberikan oleh Allah. Apa yang Allah minta supaya status ini kita jaga? Di antaranya di lanjutan ayat tadi dijelaskan ada 4. Di surat Ali Imran ayat 123. Penjelasannya di ayat 124. Yang pertama kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Siapa orang-orang yang bertakwa? Siapa yang pantas menyandang status takwa itu meskipun sudah keluar dari bulan Ramadan? Yang pertama adalah alladzina yunfiqun, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau mengeluarkan. Bisarra, pada kondisi senang, pada kondisi mudah, pada kondisi gampang, tanggal muda, ya. Wadharra, ketika kondisi
Sulit. Kalau tanggal, tanggal Tuhan. Jadi tanggalnya ada muda dan tua. Tapi bagi sebagian jamaah, semuanya tanggal muda. Berinfak, berbagi. Allah tidak menyebutkan harus berinfak sekian. Enggak. Objeknya itu ukurannya enggak disebutkan. Yang penting dia selalu berinfak. Ini infak ini amal yang luar biasa. Jadi Allah nggak sebutkan nominasi, silakan sesuai dengan keleluasaan kita. Ada yang berinfak dengan makanannya, ada yang berinfak dengan ilmunya, ada yang berinfak dengan hartanya, ada lagi yang menarik. Satu hari Rasul sama sahabat lagi kumpul ngobrol di masjid. Kayak kita ini lagi ngobrol di masjid begini. Kemudian ada yang datang terlambat. Orang kalau ke masjid biasanya pengen sholat berjamaah. Jamaah sudah selesai. Mungkin dia sakit perut tadi ya. Pas dia datang ke masjid udah bubar. Kemudian dia pengen sholat di pojokan. Kata Nabi, ada nggak yang mau bersedekah di antara kalian? Gimana Rasul sedekahnya? Itu tuh temenin orang yang datang terlambat. Dia sholatnya sendiri. Kalau kamu sholat bareng dia, kamu juga ikut bersedekah. Kamu sudah bersedekah. Nah, boleh tuh begitu. Di antara bentuk sedekah adalah mengikuti atau membersamai orang yang pengen sholat berjamaah. Nah, kita dapat pahala sholat sunnah, dia dapat pahala sholat wajib berjamaah. Berinfak fisarra'i wad-dharra, dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit. Kalau kita buka surat Al-Munafiqun, ketika orang ingin dicabut ruhnya oleh malaikat, di situ Allah menjelaskan, ketika ada orang mau dicabut ruhnya, dia teriak, dia minta, ada satu permintaan. Cuma ini nggak didengar oleh manusia, tapi dia ucapkan itu, Allah abadikan dalam Al-Quran. Di antara permintaannya adalah laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, bisa nggak ditunda kematianku sebentar? Bisa nggak dicabutnya jangan sekarang nih? Bisa nggak malaikat Israel diminta menunda? Nggak jadi, di cancel. Kalau pesawat delay, di delay dulu. Ila ajalin qarib, sebentar aja. Aturan jadwalnya jam 9, mintanya jam 10. Ya Allah, bisa nggak ditunda dari jam 9 sampai jam 10? Atau setengah jam. Ila ajalin qarib, sebentar saja. Mau ngapain? Kok minta ditunda? Orang tuh kalau udah mau meninggal, penglihatannya dibuat jadi penglihatan yang tajam. Dia tahu jadinya yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dia udah tahu tuh, oh ini yang salah, ini yang benar. Dia udah tahu, makanya ketika itu ungkapannya ungkapan yang baik. Mau ngapain minta ditunda? Apa yang dia bilang? Fa'as-saddaqa wa akum minas shalihin. Aku pengen berinfak ya Allah. Aku pengen bersedekah. Aku pengen mengeluarkan rezeki lebih banyak lagi. Karena dia tahu infak itulah yang sangat berharga bagi orang yang meninggal.
Makanya itu yang disebutkan. Dia nggak disebut, ya Allah, kenapa kamu pengen ditunda? Aku pengen beli rumah lagi, ya Allah. Bukan itu. Aku pengen makan durian lagi, ya Allah. Bukan. Aku pengen, yang dia sebutkan, aku pengen sedekah lagi, ya Allah. Kenapa? Karena sedekah ini begitu bermakna, begitu bermanfaat bagi orang ketika hendak meninggal dunia. Ya, kayak kita ini. Ketika kita mau mendaki, ini Cisaat, Arung Jeram bukan? Di sana ada orang mau mendaki gunung, ya. Yang dekat di sini gunung apa? Gunung Sindur katanya. Nggak ada gunungnya rupanya. Dia mau ke Gunung Bundar mendaki atau Gunung Pangrang mendaki. Kemudian dia ngasal aja, dia nggak tahu tuh gunung seperti apa. Dia nggak nanya-nanya perjalanan seperti apa, dia bawa aja tuh. Yang dia bawa makanan lebaran dia bawa. Ya, gede-gede itu dia bawa beras, dibawa minyak, sembako dibawa ke atas. Dibawa itu biskuit apa, sampai berat itu. Ya, sampai berat, mungkin sampai 15 sampai 20 kilo. Mendaki dia ke gunung. Sampai di sana baru ngeh dia, oh ternyata begini. Kalau kita mendaki gunung bukan lapar tapi haus. Aduh, salah saya bawanya. Sampai di sana baru, ya bisa nggak saya pulang lagi? Saya mau ganti nih, buat apaan saya bawa beras? Buat apaan saya bawa minyak? Buat apaan saya bawa biskuit-biskuit yang banyak? Ternyata sampai di puncak gunung ketika kita kehausan, ini nggak bisa memberikan manfaat. Sama saat kita kembali kepada Allah. Itu kalau orang di atas gunung ditanya, kamu kalau boleh balik lagi mau bawa apa? Dia akan ngomong, saya mau bawa air. Ini yang begini saya nggak kelaparan, saya kehausan. Sama saat kita kembali kepada Allah, Allah udah bocorin nih buat kita. Orang kalau meninggal dunia, ini kan kita nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu, tapi Allah udah kasih tahu. Ketika meninggal dunia, ketika dia minta ditunda kematiannya, apa yang dia minta? Aku pengen bersedekah. Fa'as-soddaqah. Ya tadi udah sampai puncak gunung, nggak mungkin dia bilang, saya mau bawa beras lagi yang banyak. Saya mau bawa minyak lagi, buat apaan beras? Buat apaan minyak? Aku pengen bawa air. Ternyata air inilah yang sangat bermanfaat. Saat meninggal, aku mau berinfak. Karena pahala infak inilah yang luar biasa. Apalagi, wa aku minas salihin. Aku pengen jadi orang saleh. Aku pengen jadi orang yang baik. Kalau ada perintah aku kerjain, kalau ada larangan aku tinggalin. Oh ternyata itu. Nanti kita udah dikasih tahu nih oleh Allah dalam Al-Quran. Ini nggak ada yang tahu kecuali Allah. Karena ini perkara yang gaib. Kalau orang pada dengar begini, apa yang terjadi? Wah, tadi di sono teriak tuh, lagi mau meninggal dicabut ruhnya, minta pengen sedekah. Ya nggak bisa. Wah, kita jangan begitu dah. Manusia nggak dibuka seperti ini. Kalau dibuka seperti ini orang, makanya kedekatan kita kepada Allah bentuknya adalah iman. Iman itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi kita percaya berdasarkan apa yang Allah jelaskan dalam begitu. Makanya berinfak itu amal yang sangat luar biasa.
berinfak untuk masjid, lebarin tanah, bikin bangunan, mau beli mobil ambulans, itu luar biasa. 10.000 kita beliin bakso, dengan 10.000 kita taruh di mobil ambulans, aduh, bakso. Sekarang enggak 10.000 lagi, udah 12.000 ya. Ini luar biasa. Dan Allah mintanya berinfak di kala senang dan di kala susah, silahkan. Mau 2.000, mau 3.000, yang penting kita sudah ikut di dalamnya berinfak. Kalau di surat Al-Baqarah dijelaskan balasannya minimal 700 kali lipat. Ya, 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Satu biji ambatat sab'a sanabil, ada 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai 100, 700. Berinfak 1.000, balasannya 700.000. 1.000 itu udah nggak kelihatan gitu. Ya, kita nggak pengen tulis itu ada berapa, 1.000-an. Nggak dicolek-colek di lemari-lemari itu, kalau di banyak tuh 1.000-an, 2.000-an ya, nggak kelihatan. Tapi ketika kita infakkan, itu berkembang dan berbuah yang sangat banyak. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Justru riba itulah yang menghancurkan. Sedekah itulah yang membuat harta kita bertambah, berkembang. Dan berkembangnya itu sampai kita temukan kembali saat kembali kepada Allah. Jadi berkembangnya bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang. Sampai di akhirat itu sedekah kita terus berkembang. Apalagi jadi amal jariah ya. Amal jariah itu lebih besar lagi. Setiap kali ada orang beribadah, mengambil manfaat dari apa yang sudah kita keluarkan, pahalanya ngalir terus. Gak berhenti-berhenti. Masya Allah. Itu ciri orang yang bertakwa pertama. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang bisa mengendalikan emosinya. Jadi ada kecerdasan, namanya kecerdasan emosional. Kecerdasan untuk mengendalikan. Sampai pernah sahabat Nabi minta nasihat. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Apa nasihat Rasul? La taghdab. Nanya lagi, nasihat apa lagi ya Rasulullah? Lagi, la taghdab. Jangan marah, jaga emosi. Nanya lagi, itu lagi jawabannya. Jangan marah, kendalikan emosi, walakal jannah. Maka surga sebagai imbalannya. Masya Allah. Jadi kita perlu menahan. Ya, kalau Rasulullah itu dalam urusan dunia, ya beliau ya bukan sesuatu yang bisa mempengaruhi, tapi beliau baru keluar semangatnya untuk berjuang dalam urusan agama. Jadi penting, wal kadhiminal ghaidha. Ya, bisa menahan emosi, mengendalikan. Ketika orang marah itu dia membutuhkan energi lebih besar. Dia mengeluarkan energi lebih besar. Nah, solusinya di ciri yang ketiga, wal afina 'anil nas. Mudah memaafkan kesalahan orang. Ya, mudah memaaf. Ya. Memaklumi. Sebagaimana kita kalau berbuat salah, pengennya diapain?
dimaafkan. Maka orang pun begitu, ketika dia berbuat salah, kita maaf. Mudah memaafkan. Dan inilah kebiasaan yang sangat baik pasca Idul Fitri. Ya. Jadi ada dua kebiasaan yang sangat baik. Kalau di Indonesia kan Idul Fitri ini ada acara namanya apa itu? Halal bihalal. Halal bihalal itu ijtihad yang luar biasa. Di situ ada dua kebiasaan yang sangat mulia. Kebiasaan yang pertama adalah mudah meminta maaf. Biasanya orang tuh kalau salah gengsi minta maaf. Ya. Coba dah ngerasain di luar halal bihalal gitu. Kita berbuat salah minta maafnya gimana? Udah mikir-mikir tuh. Aduh kapan ya? Pengen dateng gitu ya. Minta maaf tuh berat. Berat. Tapi dengan halal bihalal orang nggak sungkan lagi untuk minta maafin ya. Makanya banyak sekali silaturahim bisa kembali diwujudkan ketika acara halal bihalal. Kemudian kebiasaan yang positif kedua ini nih, mudah memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas, gampangan orang. Maafinnya kemarin, aduh saya, ya namanya orangnya berbuat salah, kadang disengaja, kadang nggak disengaja, kadang dorongan dalam dirinya dia nggak mampu kendalikan. Setelah itu rata-rata orang berbuat salah. Kalau orang beriman, ya Allah, kalau bisa ditarik mundur waktu saya nggak kepengen tuh. Ya kadang-kadang kita nyesel sendiri kan. Aduh kenapa ya tadi begitu. Kalau bisa ulang lagi. Nah ini ciri yang ketiga. Berkaitan dengan yang kedua tadi, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan emosinya, dorongan hawa nafsunya, karena dia tahu betul ketika dia ikuti emosinya, yang ada dia jadi hina. Kok saya jadi begitu sih? Sampai orang pada bingung. Itu bukan antum yang sebenarnya, iya. Karena dalam kondisi emosi dikuasai sedemikian rupa. Orang itu biasanya ketika emosinya tidak terkontrol jadi tambah mulia atau sebaliknya. Malu dia tuh. Kalau ada yang ngerekam saat dia mengeluarkan emosinya, malu tuh. Nah, padanannya adalah wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Allah saja yang bisa menghukum setiap orang kala melakukan kesalahan mau memaafkan. Apalagi kita yang nggak punya apa-apa. Ini yang muda-muda mungkin tahu film Squid Game ya. Tahu nggak? Oh, pernah. Saya juga nggak pernah nonton, cuma diceritain. Cuma ini relevan. Ada yang tahu anak-anak muda ini film Squid Game? Santri ya? Oh santri juga ini. Squid Game itu permainan. Jadi ada lomba, hadiahnya besar. Tapi setiap tahapan itu ketika orang salah, dia langsung meninggal. Jadi taruhannya nyawa. Yang ikut banyak. Baru tahap pertamanya udah setengahnya yang meninggal. Maka habis itu pada takut gitu. Alhamdulillah hidup kita ini tidak seperti Squid Game. Ya. Kalau hidup kita seperti Squid Game, maka kita udah gak ada lagi di dunia. Ternyata itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Fatir ayat yang terakhir. Di situ Allah menjelaskan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa", seandainya Allah menghukum manusia, Allah tidak mau memaafkan, Allah tidak mau kasih kesempatan, langsung Allah hukum di tempat. Orang nyekek botol jatuh tersungkur, orang main judi nggak bisa bangun misalnya, apa yang terjadi? Ma taraka ala dhahriha min dabbah, kata Allah, nggak akan lagi ada manusia yang tersisa di atas muka bumi. Tapi sebenarnya Allah bisa nggak menghukum? Bisa banget, ya. Bisa banget. Makanya sebagian ada yang langsung dihukum. Tapi itu setelah berkali-kali, setelah diberikan kesempatan tetap begitu. Tapi Allah jelaskan, kalau Allah hendak mau hukum setiap kali orang setelah melakukan kesalahan, ma taraka ala dhahriha min dabbah, maka nggak akan ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Tapi apa? Walaki yuakhiruhum, tapi Allah tunda, kasih kesempatan untuk minta ampun, minta maaf. Kalau Allah saja begitu, pemilik langit dan bumi, kalau Allah saja begitu, raja di hari kemudian, kalau Allah saja begitu yang ngasih setiap orang segala sesuatunya, maka hendaknya kita juga mau memaafkan orang lain. Ya, memaafkan itu dapat ganjarannya surga. Wal 'afina 'anil nas, innallaha wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang baik. Nah, itu 3 sifat orang-orang yang bertakwa. Itu yang perlu kita jaga. Yang pertama tadi apa? Ya, rajin bersedekah dikala senang dan dikala susah. Kemudian yang kedua, mampu menjaga dan mengendalikan emosi, cerdas secara emosional. Malu kita, ya, malu. Kemudian yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan, hindari dendam, udah lapang dadanya, legowo, ya, lapangkan dada kita, maafkan, maafkan, pasti akan kembali kepada kita semua. Kita maafin orang lain, nanti Allah kasih lebih banyak lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Nah, kalau yang keempatnya satu ayat nih, agak panjang, nanti kelewatan nanti. Saya tadi janji jam 6 kurang seperempat, ternyata udah jam 6 kurang 5. Nah, itulah diantara ciri orang-orang yang bertakwa. Boleh nih kita amalkan dalam keseharian kita. Ikut berinfak betapapun jumlahnya, nominalnya sesuai dengan keluasaan. Enggak selalu yang gede, megah, besar, sesuai kemampuan. Dan tadi hindari dendam, ya, maafin orang lain. Kalau perlu doain tuh. Ini kadang-kadang bagus tuh begitu. Kita ada masalah dengan orang, dia salah, kita doain dia. Kita doain, ya Allah mudahkan urusan dia, ya Allah lancarkan usahanya, ya Allah solehkan anak-anaknya. Itu hebat lagi. Nanti balasannya doa malaikat, kamu juga seperti yang kamu doain. Doain. Supaya kita tetap plong, nggak merasa dendam, nggak merasa ada ganjelan. Kita serahkan kepada Allah. Yang lebih cakep lagi kita doakan. Dulu kan Nabi Muhammad doain tuh Umar bin Khattab ketika masih kafir, ya Allah masukkan di antara 2 Umar ke dalam agama, masuk Islam. Umar bin Khattab tuh orang kafir aja didoain. Boleh doain orang kafir, doain supaya masuk Islam. Boleh doain orang kafir supaya dapat hidayah. Yang luar biasa, apalagi bukan orang kafir, ya.
kita justru harus lebih mudah untuk memaafkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di subuh kajian perdana untuk kajian yang saya sampaikan. Mungkin di antara jamaah ada yang ingin disampaikan terkait dengan ini. Cukup ya, insya Allah. Ya, takut nasinya dingin. Ya, kalau es baru makin lama makin enak ya. Tapi kalau yang anget-anget, yang panas-panas makin lama makin dingin. Dan mudah-mudahan acaranya lancar, DKM Masjid Baitur Rahim, dan apa yang diniatkan daripada seluruh kebaikan, tadi infak beras, mobil ambulan, dan sarana-sarana yang lain di masjid ini. Semoga Allah berikan kemudahan, yang berinfak mudah-mudahan Allah ganti di dunia dengan rezeki yang lebih banyak lagi, dan Allah abadikan pahalanya sampai ke akhirat. Dan mudah-mudahan seluruh orang yang sudah berjuang di masjid ini dari awal, yang mewakafkan tanahnya, yang membuat bangunannya dari awal, yang membantu dengan tenaganya, waktunya, ide-idenya, gagasannya, mudah-mudahan Allah catat sebagai orang-orang yang ikut beramal jariah, yang pahalanya abadi sampai hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah yang